kayak gini. 2 hari saya sedih-sedih gitu, tiba-tiba Bang, saya dapat telepon. Jadi ada nomor baru nelpon saya, ya kan? Pas saya angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul sama Muhammad Orlando? Iya, saya betul. Ini saya Ustadz Aang katanya. Saya kan kaget. Ini beliau apa namanya? Direktur WAMI. Orang ini saya baru jumpa 2 bulan yang lalu, cuma berapa menit lah saya jumpa. Itu pun saya temanin kawan saya yang ada urusan sama beliau. Beliau nelpon saya, Bang. Iya. Terus dia bilang, kamu di mana posisi? Saya bilang, saya di NTT Ustaz. Kamu segera balik ke Jakarta ya, kamu dapat hadiah umroh. Waduh Bang, nangis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Saya dapat tawaran setelah 1 tahun di NTT, saya dapat tawaran bahwa ada kuliah gratis di Bandung. Ketika nyampe Bandung, ya singkat cerita saya kembali lagi Bang untuk mau kuliah, biar saya cari solusi untuk bantu teman-teman orang-orang di kampung ini. Saya datang ke Bandung kuliah, baru 5 bulan kuliah macet. Karena ini yayasan baru, dia bikin kayak diplom bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya. Akhirnya bubar ini mahatnya. Kan saya bingung mau pulang, ya nggak punya uang, di Bandung, Ya. nggak punya siapa-siapa. Akhirnya udah kerja kebun kita di sana. Terus perjalanan waktu juga, saya mikir gimana, akhirnya ada kawan ngajak, Mas, ada kuliah di Jakarta gratis. Akhirnya dia itu bawa saya ke Jakarta Bang. Iya. Jadi saya hidup yang ngejelas, maunya orang tahu, keluarga tahu, wah anak saya sekarang kuliah di Bandung. Padahal di Bandung itu lagi sengsara-sengsaranya. Jadi Masya Allah, maunya diuji. Terus saya mendapat informasi banyak teman saya dari 60 orang yang mualaf itu sekitar 30 atau 40 udah murtad. Sedih saya. Perjuangan Bapak udah habis uang banyak, habis tenaga banyak orang benci sama dia. Anak-anak masuk Islam. Karena saya lihat mereka murtad itu pertama kurangnya kepedulian dari kaum muslimin yang yang dekat-dekat situ sekitar pesantren. Jadi saya bilang apa yang sebenarnya salah di sini? Saya cari solusi. Akhirnya singkat cerita nyampe di Jakarta, saya di Lipia Bang. Iya. Masuk Lipia, itu kan saya nggak bisa bahasa Arab, tes dari 700 orang, ikut tes tulis, itu yang lolos cuma 90 orang dari 700. Ya, saya nggak termasuk karena boro-boro saya bahasa Arab aja nggak bisa kan. Jadi 700 itu tes tulis, yang lolos itu 90 orang. Dari 90 ini dites lagi syafawi, itu jadi langsung ketemu Syekh bicara. Jadi kemampuan dia komunikasi itu nanti memahami pelajaran itu berapa persen. Jadi itu dari 90 itu final terakhir itu diterima 60 orang. Dari 60 yang lulus, ya, dan waktu itu orang lagi ujian lisan itu, saya langsung dipanggil sama salah satu dokter dari Mesir. Karena dia tahu perjalanan saya mualaf, terus pengen belajar. Akhirnya saya dipanggil ke kantor, dites, dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif hal? Alhamdulillah nabi khair. Ya sekarang saya bisa Bang. Dulu kan saya nggak ngerti. Iya. Jadi saya lihat orang Arab, saya takut juga kan. Orang Arab gede-gede gitu kan. Terus ngomongnya cepat. Jadi dia assalamualaikum, saya paham. Terus kaif hal, saya ya bisa lah. Alhamdulillah nabi khair. Mas muka Muhammad Turan. Habis itu saya ditanya, saya nggak paham lagi. Iya. Aina taskun, ya. Aina taskun. Nggak ngerti. Anta min aymantik, nggak paham lagi. Jadi waktu itu ada salah satu dosen yang orang Indonesia di situ, akhirnya disuruh sama Syekh ini, tolong tes anak ini. Hanya saya dites sama dosen tersebut. Dia kalau ngomong bahasa Arab kan jelas, Mas muka, kaifa halu, aina taskun, ya kan? Min aina anta. Terus ditanya, kamu ajaza. Dia intinya ditanya, berapa juz yang kamu hafal? Saya bilang, 30. Maunya 1 juz tapi 30, saya cuma kasih syarat aja.
Akhirnya setelah itu kelas Al-An, Iqra surah An-Naba. Alhamdulillah bang, waktu itu saya hafal surat An-Naba. Baca semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, Al-An Iqra surah An-Najiyat. Baca, hafal. Iqra surah Abasa, hafal. Kemudian setelah itu beliau ngambil di rak buku itu satu kitab, ya. Dia buka gini, Iqra. Kan saya bingung, suruh baca ini, gundul semua lagi. Tapi dengan insting yang biasa kita dengar, baca semua. Kelas, mamskilah. Taruh. Kemudian dia suruh, Al-an uktub surah Al-Ikhlas. Ini saya tulis. Saya mikir itu bang, surat Al-Ikhlas. Saya tulis, Qaf apa kaf itu, Qul huwallahu ahad. Saya mikir lama, saya terus pelan-pelan nulis. Dan setelah itu selesai saya serahkan. Masya Allah. Cuma salah dikit. Satu kalimat. Kata dia, Alhamdulillah. Nah, pas besoknya itu, orang yang ujian lisan tadi, itu pengumuman keluar bahwa dari 90 itu diterima 60 orang. Di 60 itu bang, ada nama saya di situ. Itu orang udah di... ya bang, dari 700 orang. Orang-orang yang datang waktu tes itu kan banyak, terus mereka udah tiap tahun datang nyoba, nggak. Ada banyak yang hampir setiap datang tes itu nggak lolos. Mereka tuh mau pulang ke rumahnya malu, nggak enak. Sedangkan mereka bilang itu anak Timur Leste nggak tahu bahasa Arab, kok ada namanya di situ katanya lulus. Jadi alhamdulillah bang, izin Allah Subhanahu, itu semua mungkin doa ya. Saya setiap sholat saya doa, ya Allah, kasih Allah, pokoknya kasih jalan terbaik ya Allah, saya mau belajar. Jadi akhirnya Allah, ya, saya belajar di sana. Iya. Setelah belajar di sana, saya hidup susah lagi bang. Dulu di Jawa ya nyangkul, cari ronsokan, ya kan. Terus kerja-kerja ketrin. Bahkan dulu di Jawa saya angkat pasir itu satu truk, ya. Kami ada 5 orang ngangkat pasir satu truk, kami pindahin. Lumayan jaraknya agak jauh. Itu dibayar 2.000 satu orang. Iya. Saya tuh mikir, ini yang perlakukan saya seperti ini ya orang-orang yang tahu agama lah. Iya. Jadi saya merasa kok ini ya Allah, cobaan kok gini amat. Tapi itu banyak teman-teman saya kan yang nggak kuat di asrama karena susah gini, banyak murtad. Karena kalau mereka murtad masuk agama Protestan lagi, mereka dapat sekolahnya bagus-bagus, mewah. Kalau saya bilang enggak, karena kita udah belajar, kita benar-benar kalau Ustadz ketika jelasin pelajaran kita dengar. Ya ayat-ayat inna dina indallahil Islam, ya kan. Mungkin ya abang, ini ayat udah sangat viral lah ya. Setiap umat Islam pasti tahu lah agama diri Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau sekarang kan udah bisa bahasa Arab, jadi baca ayat gini udah ngerti langsung. Iya. Kalau dulu kan ya harus ini, alhamdulillah. Walaupun dulu benci bahasa Arab, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sekarang saya cinta. Jadi akhirnya bang, saya di Libya itu, ya di Jakarta susah lagi. Iya. Di asrama nggak ada kiriman, nggak ada duit. Walaupun dapat duit bulanan, tapi kan nggak langsung tiap bulan, harus ke bulan sekali baru dapat. Akhirnya saya dagang, ambil gorengan dari luar, jual di kelas, nanti dapat 20.000, itu aja. Karena saya bilang ya Allah, saya selalu bilang ya Allah, istiqomahkan saya dalam Islam ini, ya Allah. Ya apapun cobaan ya, jangan kau biarkan kami tersesat lah. Kayak teman-teman saya kan banyak udah murtad. Sampai itu terjadi Allah. Terus berdoa. 2 tahun saya di Jakarta luntang-lantung bang. Pernah sekali 24 jam saya nggak makan. Saya nggak punya duit, sama sekali nggak ada duit, ya kan? Pokoknya waktu itu benar-benar itu apa ya? Mungkin cobaan yang agak berat lah waktu itu. Karena saya ke Jakarta itu kan dibawa teman, ya kan? Iya. Dia udah ongkosin saya dari Bandung ke Jakarta. Kami tinggal di masjid itu selama 2 minggu, ya. 2 minggu tinggal di masjid itu, kalau pagi diajak makan, saya sarapan, saya ikut. Tapi kalau makan siang, sore, saya nggak mau. Saya bilang, saya udah makan, padahal saya bohong, saya nggak makan. Karena saya ya merasa lah, nanti uang kawan ini habis. Iya. Ketika saya berdua tes di kampus itu, saya lulus, dia nggak lulus. Terus dia pulang kampung. Saya tinggal sendiri kan. Ya Allah, gini. Itu yang tadi saya cerita. Jadi pernah suatu ketika benar-benar 24 jam saya nggak makan. Saya minum air keran masjid. Iya. Ya, saya rasa halal lah. Saya kan nggak nyuri. Terus gitu. Saya kalau ada masalah gitu, sholat terus sujud berdoa
yakin Allah akan kasih. Nah, Iya, Masya Allah. itu Bang. Iya, itu namanya di Jakarta itu, di Jati Padang dekat Lipia ya, Jakarta Iya. Selatan, Pasar Minggu Jati Padang namanya. Itu ada Masjid Al-Ikhlas. Itu sampai teman-teman itu tahu itu masjid itu rumah saya. Iya. Sampai orang marbot, satpam itu jadi buat saya itu pahlawan. Mereka itu pahlawan saya ya, yang bantu saya. Jadi jam 12 malam, ya sekitar setengah 1 malam lah saya berdiri di lantai 3 itu lihat-lihat kayak orang bengong gitu. Nah si satpam yang jaga malam itu ngelihat saya, jadi dipanggil, "Dek sini," katanya. Saya pas ke bawah, "Ya Pak," saya kira mau dimarahin. Karena di Jakarta kan ya kadang di masjid itu ditutup ini kan. Pas ke bawah dia bilang, "Mas, ini gorengan saya nggak makan. Tadi saya beli saya mau makan cuma tadi ada orang ngasih nasi. Jadi saya udah kenyang, saya udah makan nasi. Ini gorengan kalau kamu mau saya kasih." Sampai sekarang Bang, saya kalau ingat orang itu, aduh, hati saya itu gimana ya, itu jasa banget. Karena lagi lapar-laparnya itu nggak punya duit. Iya. Jadi pernah kemarin udah hampir 10 tahun saya jumpa beliau sama temannya. Sebagai balas budi saya bilang, "Bapak dulu nggak tahu ya, dulu waktu Bapak ngasih gorengan 10 tahun yang lalu, saya waktu itu lagi benar-benar lapar. Ya, saya keluarga kandung saya semua di Timor Leste. Iya. Terus saya nggak ada kiriman, terus pokoknya benar-benar susah lah. Nah, Bapak Iya. yang waktu ngasih malam gorengan itu, aduh, sampai sekarang saya nggak lupa Bang, kebaikan orang itu. Akhirnya, alhamdulillah, saya belajar di Jakarta saya selesaikan S1 ya, di kampus Al-Hikmah. Kemudian izin Allah Subhanahu wa taala Bang, karena rindu saya sama orang tua saya itu 12 tahun kan nggak ada kabar dari tahun 99 sampai tahun 2012 itu saya sama orang tua itu putus kontak semenjak tahun 99 itu. Ya kan, saya keliling Indonesia dulu nggak ada HP. Akhirnya saya berniat untuk pulang ke Timor Leste. Ketika nyampe di NTT, saya mau bikin paspor susah, paspor saya. Saya udah seminggu itu bikin paspor. Iya. Kata orang pihak imigrasi, intinya ada yang kurang lah. Katanya nggak bisa nih, ini KTP kamu Bandung apa gini. Jadi waktu itu sempat saya nggak tahu ininya, cuma yang penting 1 minggu tuh nggak bisa paspor saya itu diurus. Saya sedih gitu. Mana saya dari Jakarta udah cuti kuliah, kemudian kedua saya udah ongkos, jadi udah double gitu loh, udah habis uang, udah nggak kuliah. Masa sampai NTT saya nggak bisa ke Timor Leste. Tujuan saya cuti kuliah itu saya mau jumpa orang tua saya karena udah 12 tahun nggak ada kabar, jadi saya rindu lah. Iya. Nah ketika bikin paspor nggak jadi susah, akhirnya saya memutuskan mau lewat jalan tikus karena anak saya dengar katanya orang ada yang lewat hutan. Cuma itu resikonya ya secara peraturan ini ya memang melanggar ya kan. Iya. Cuma karena rindu saya sama orang tua saya udah ini banget, saya mau pengen pulang. Pokoknya gimana risiko ya nantilah. Walaupun sebenarnya itu nggak benar, tapi karena emosi akhirnya mikir ada lewat hutan lah apalah. Tapi itu saya lalu berdoa, ya Allah kalau ini baik lancarkan, tapi kalau memang ini tidak baik tolong engkau susahkan. Benar Bang, paspor saya 1 minggu gak jadi. Saya mau berangkat lewat lewat hutan itu, dapat telepon dari Timor Leste bahwa ada keluarga saya yang habis dibunuh sama orang. Iya. Lagi banyak kasus. Akhirnya sedih saya di NTT itu. Tapi alhamdulillah di NTT itu saya bisa dakwah gitu Bang, di keluarga saya itu. Bukan keluarga ini ya, bukan keluarga bapak angkat, tapi keluarga saya yang lain. Jadi saya tinggal sama mereka, kita sholat, kita kayak semua orang tua hormat, tidak ada kata-kata kasar, tidak ikut mabok. Karena Islam itu kan akhlaknya itu nomor 1. Nggak butuh orang-orang sana itu ceramah-ceramah, nggak ada. Dengan akhlak itulah Nabi kan, Nabi ngajarin kita memang akhlak itu. Akhirnya ya mereka bilang ini anak Masya Allah gitu, kok ada bisa begini. Sebenarnya di pondok kami diajarin begitu, nggak boleh maki-maki, sama orang tua taat, sama teman-teman sayang, sama orang-orang lingkungan kita peduli. Itu Islam. Jadi Islam itu sebenarnya udah sempurna. Islam sendiri kan artinya selamat, damai, indah. Jadi kalau orang nggak tahu Islam menuduhnya buruk-buruk, padahal Islam sendiri artinya udah bagus. Jadi akhirnya keluarga saya di NTT itu mereka bilang, Insya Allah ini anak. Jadi kayak waktu sholat mereka suruh saya antarin ke masjid.
Nah, walaupun sebagian ada yang nggak suka, ada yang nyuruh, Iya. nanti kamu masuk lagi agama Kristen lagi ya, nanti kalau udah selesai sekolah. Saya bilang iya iya aja, karena kalau saya bilang enggak nanti jadi masalah. Iya, karena Iya. saya melawan arus. Jadi Iya. saya jawab iya iya aja. Karena kita harus tahu kondisi kan, itulah Iya. dakwah itu kita butuh ini juga apa namanya strategi gitu. Iya. Iya. Jadi singkat cerita, selama 2 hari saya pusing, nggak ke Timor Leste, udah nggak kuliah, udah apa namanya uang habis, nyampe di NTT kayak gini. 2 hari saya sedih-sedih gitu, tiba-tiba bang, saya dapat telepon. Jadi ada nomor baru nelpon saya, ya kan? Pas saya angkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul sama Muhammad Orlando? Iya saya betul. Ini saya Ustadz Aang katanya. Saya kan kaget. Ini beliau apa namanya Direktur WAMI. Orang ini saya baru jumpa 2 bulan yang lalu, cuma berapa menit lah saya jumpa. Itu pun saya temanin kawan saya yang ada urusan sama beliau. Beliau nelpon saya, bang. Iya. Terus dia bilang, kamu di mana posisi? Saya bilang, saya di NTT Ustadz. Kamu segera balik ke Jakarta ya, kamu dapat hadiah umroh. Waduh bang, nangis saya. Iya. Iya. Itu Allah kasih jalan bang. Saya lagi stres, ya kan? Gak bisa jumpa orang tua ke Timor Leste, udah 12 tahun saya. Ya rindu berat sama orang tua. Saya udah cuti kuliah, kemudian tiket saya beli mahal-mahal. Sekarang sedih, stres gitu, tiba-tiba ditelepon sama, ya menurut saya itu orang hebat ya. Seorang direktur nelpon saya, siapa saya coba? Siapa yang kenal saya? Saya susah-susah di Jakarta selama itu. Akhirnya dia bilang, kamu segera balik ke Jakarta ya, kamu dapat hadiah umroh. Masya Allah bang, itu untuk hilang semua itu, langsung isinya bahagia semua. Iya. Kemudian waktu itu nyampe Jakarta, ada ini teman kuliah saya itu ada orang Timor Leste. Saya baru tahu rupanya di kampus itu ada orang Timor Leste juga. Iya. Nah setelah jumpa sama beliau, kenalan, rupanya beliau itu tinggal sama Ustaz Syamsul Arifin Ababan. Wah, Beliau iya. adalah pendiri pesantren Mu'alaf Anaba Center Indonesia. Akhirnya teman saya bilang, antum datang ke rumah saya, ke tempat saya aja, ke asrama saya tinggal di sana Baban. Itu awal mula saya kenal Ustaz Syamsul Arifin Ababan secara kayak jumpa. Kalau dulu sebenarnya 5 tahun yang lalu saya sering nonton video beliau. Di antara imam Islam saya kuat itu nonton video beliau yang judul di YouTube itu Mu'alaf debat Mu'alaf Murtadin. Iya. Jadi saya dengar ceramah beliau yaitu ya dari isi debat itulah iman kita makin kuat, makin mantap. Dan waktu itu saya diajak sama kawan itu, saya berkunjung ke pesantren sana, saya jumpa beliau dengan nama besar beliau, seorang tokoh, masya Allah. Saya dikenalin sama teman, Ustaz ini teman saya dari Timur namanya Orlando. Oh masya Allah gitu. Beliau begitu open banget. Iya, dengan saya merasa lagi-lagi saya ini siapa gitu loh. Ya cuma orang nggak jelas lah, hidup luntang lantung nggak jelas. Pas jumpa beliau seorang tokoh yang terkenal, yang luar biasa, langsung ditawarin, udah antum tinggal di sini aja. Nanti ke kampus sudah naik motor, ada motor banyak. Nanti ada uang saku makan semua. Disitulah bang, mulai masuk Anaba itulah kehidupan saya berubah. Iya, semenjak tinggal di Anaba Center Indonesia, pesantren Mu'alaf Ababan ini, di sana alhamdulillah setiap bulan kita ada uang jajan, kuliah kita ya beliau peduli semua. Iya. Dan sekarang saya udah sampai semua urusan beliau yang bantu saya. Iya. Dan disitulah saya mikir, kalau dulu teman-teman saya mualaf semua masuk di sini, mungkin beda ceritanya. Tapi ala kulli hal inilah perjalanan hidup. Iya. Nah di situ bang, setelah ketemu sama Sana Babang, saya tinggal bersama beliau. Banyak banyak kayak saya jadi belajar. Pertama hidup udah tenang, makan udah ada ya kan. Iya. Kuliah udah ada, ke kampus udah ada motor, uang jajan bulanan dikasih. Iya. Jadi nggak ada lagi, udah pikir fokus belajar. Baru saya pikir ini loh, kalau cara beliau kan latar belakang mualaf, jadi memang tahu kalau ibarat dokter itu tahu penyakit orang gitu loh. Iya. Wah ini nanti ini obatnya ini. Iya. Jadi benar-benar kami dipeduli, udah kayak anaknya. Nah itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan beliau sehat, keluarganya sehat.
Allah balas semua kebaikan beliau dan juga para donatur yang selalu peduli, Allah bantu semua. Amin, amin. Udah kalau udah ngomong tentang beliau kita nggak bisa lagi berkata-kata Bang, karena Iya. biasa beliau luar biasa. Kemudian habis itu singkat cerita berangkatlah saya umroh Bang. Iya. Saya merinding itu Bang. Itu 1 bulan lagi mau berangkat umroh. Itu Masya Allah, karena kita udah tahu doa-doa, udah tahu ini kan. Jadi hati kita pun semakin, apa namanya, ya cepat, pengen cepat nyampe gitu. Iya. Pas mendarat nyampe Madinah, kita kan Jakarta Madinah. Iya. Itu naik mobil terus menyaksikan, gak ada pohon-pohon ya kan. Padang pasir gitu. Ini loh di sini Rasulullah dulu jalan. Rasul dulu berjuang, memperjuangkan agama ini, susah-susah. Sekarang kita tinggal nikmat yang enak gitu loh. Kok kita jadi nggak bersyukur gitu? Kita dakwah enggak, belajar enggak, malah ngerusak Islam. Dengan nggak sholat, mungkin malah. Jadi itu yang saya pikir wah bawanya nangis saja tuh. Wah nyampe hotel, dan karena saya merasa punya bahasa Arab, jadi saya lebih banyak di masjid. Saya ke hotel itu numpang tidur sama makan aja. Selain itu saya di masjid. Terus berdoa, ya Allah gitu Bang. Saya sampai itu cari Raudo itu, karena saya pertama masuk Masjid Nabawi, saya dapat info katanya kalau yang karpet hijau itu Ya? itu Raudo katanya. Iya. Ya. Nah ketika saya masuk masjid, karpet hijau kan panjang itu. Saya Iya. pindah-pindah itu, sholatnya saya pindah-pindah. Saya kira rupanya Raudo itu di depan. Iya, paling depan. Pas nyampe sana, oh ini iya. Baru tahu, oh itu Raudo itu di sana. Akhirnya saya itu jam sebelum subuh itu. Jam 3 saya ke masjid. Jadi saya setiap hari itu saya berusaha sholat tahajud. Karena pahalanya kan luar biasa Bang. Sholat di Masjid Nabawi itu kan pahalanya itu 10.000. Iya, Masya Allah ya. 10.000. Kalau di Masjidil Haram kan 100.000. Kita pahala itu lebih banyak daripada umur kita. Umur kita kan ya paling kata Nabi 60. Kalau kita umroh sholat di sana pahalanya tiap hari Bang, saya sholat terus itu. Pindah-pindah saya sholat. Sampai di depan saya mungkin bersyukur itu Bang, punya ustadz-ustadz yang ikhlas, teman-teman yang ikhlas bantu saya, doain saya. Jadi kita istiqomah dalam keadaan susah gimana. Ya sampai ke Tanah Suci kan. Sampai sana akhirnya saya tahu itu Raudo itu di depan. Iya. Jadi waktu itu sebelum subuh orang udah padat. Di Raudo itu penuh gitu sama orang. Baru kita pun ketemu orang itu kan dari berbagai negara. Orang-orang kan fisiknya besar-besar tinggi. Kita kan kecil ya. Udah kecil kurus ya kan. Terus saya nyelip terus masuk nyampe di depan, sampai di shop pertama itu. Gak ada tempat, semuanya penuh. Cuma saya berdiri diam aja di situ. Saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu saya Bang. Iya. Itu dari dulu. Positif thinking saya gitu. Saya berdoa, ya kita berusaha taat kan. Kata Allah ya, kita kalau berusaha untuk menjadi orang bertakwa, Allah akan mudahkan rezekinya, semuanya. Jadi saya datang, berdiri di tengah-tengah orang itu, orang yang soft ini, udah penuh di Raudo ini. Saya diam aja berdiri. Tiba-tiba ada orang di soft pertama nengok saya gini. Dia tuh lihat ke belakang, pas lihat gini, saya berdiri. Terus dia kasih isyarat. Dia bilang, mau sholat, pakai syarat, ya saya ngangung gitu. Akhirnya dia itu berdiri dari soft itu, tapi dia nggak keluar, dia tunggu di situ. Dia tempat itu kasih saya suruh sholat. Itu Bang, masya Allah, sholat di situ lah, nikmat banget. Saya berdoa itu Bang. Ya singkat cerita di di Madinah itu kalau nggak salah 4 hari selesai. Dengan tur city semua terus merenung bagaimana dulu perjuangan Nabi, sahabat-sahabat hidup. Wah itu bawahnya nangis, merinding, campur lah. Terus kayak kita berangkat lagi ke Mekah ya kan. Di sana saya alhamdulillah cium Hajar Aswad, terus sholat di tempat-tempat mustajab, saya berdoa dan pulang umroh Bang. Masya Allah ini Bang. Ini ketika pulang umroh. Iya. Baru pulang umroh itu nggak ada sebulan itu. Itu Allah mudahkan saya ke Timor Leste jumpa ibu saya Bang. Dan selama umroh itu doa saya itu 5. Ya Allah, istiqomahkan saya dalam Islam. Kedua, ya Allah, tolong jumpakan saya sama orang tua saya. Udah 12 tahun nggak lihat wajah mama saya. Bahkan suaranya pun saya nggak dengar. 12 tahun. Terus yang ketiga, ya Allah saya pengen belajar di luar negeri. Iya. Ya. Saya doa itu waktu itu tahun 2012.
saya mau sholat, mau belajar ke luar negeri ya Allah. Terus yang keempat, ya Allah berikan hidayah sama keluarga saya. Iya. Kalau Engkau memberikan hidayah, tidak ada yang mampu menghalangi. Terus kelima, ya Allah saya mau nikah. Itu Bang, lima doa saya ini ketika pulang nyampe Jakarta. Doa pertama itu, saya mau jumpa orang tua. Itu dikabulin sama Allah. Nggak ada sebulan, saya nggak punya duit. Tiba-tiba Ustaz Abang ngasih duit. Paman saya di NTT beliin tiket. Langsung saya diantar ke Timor Leste sama keluarga. Iya. Itu awal pertama saya jumpa orang tua saya selama 12 tahun. Setelah Islam itu ya? Iya setelah Islam. Cuma ya itu. Sebenarnya perjalanan dari fase saya nyampe Timor sampai ketemu nyampe Timor Leste kan dari kota ke kampung kan saya orang kampung Bang, dari ibu kota negara Dili ke kampung saya itu perjalanan sekitar 6 sampai 7 jam. Iya. Dari kota Dili ke Boko ke kampung saya. Nah, ada sebagian keluarga yang saya kenal, cuma saya lihat mereka karena tahu saya udah Islam ya, begitulah. Iya. Pantangannya nggak disukai, nggak dianggap. Iya. Saya dalam hati ya Allah, saya datang sini tujuan saya mau jumpa orang tua saya mau berbakti ya Allah. Adapun keluarga saya udahlah, ya mereka menganggap saya alhamdulillah, kalau enggak ya saya nggak bikin salah juga. Jadi itu urusan mereka kan. Singkat cerita akhirnya saya jumpa adik kandung saya di kota itu. Itu adik itu dulu saya tinggalin itu kelas 5 kelas 4. Saya pulang dia udah nikah, udah punya anak. Iya. Waktu itu saya belum nikah, terus akhirnya saya diantar ke kampung saya. Itu pertama kali saya jumpa orang tua Bang. Campur aduk lah. Ini yang jelas saya sangat bahagia jumpa beliau. Cuma itu karena kita udah beda agama. Iya. Ya kita dakwah dengan sebatas ya sampaikan dengan akhlak dan bicara kita. Cuma karena dulu saya keluar dari daerah kampung saya itu dengan image yang buruk. Saya dulu dibilang anak durhaka lah Bang. Orang kampung tahu itu saya paling nakal di sana. Jadi saya bilang ini anak dulu bandel gini-gini. Kok sekarang pulang jadi baik. Iya. Dia udah belasan tahun di Indonesia kok masih bisa bahasa dia kayak orang nggak pernah keluar dari kampung. Bahasa saya masih lancar, bahasa Timor Leste. Iya. Akhirnya tinggal bersama keluarga. Singkat cerita selesai ya kita ini loh Islam itu begini Bapak Ibu. Nggak ada Islam itu benci agama lain, nggak diajarkan. Terus nggak ada paksaan orang masuk. Kita masuk Islam, saya masuk Islam dipaksa Pak Jin, enggak. Saya jelasin semua. Singkat cerita saya pulang ke Indonesia. Nah disitulah doa kedua saya dikabulin. Doa pertama saya ketemu orang tua udah. Doa kedua saya itu saya waktu udah nyampe NTT. Paman saya yang tentara itu suruh anak-anaknya masuk Islam ikut saya. Saya nggak ada ngajak. Nggak ada saya bilang. Cuma paman bilang udah kamu ikut kakak kamu. Sekolah ke Jawa, kamu masuk Islam biar nanti jadi anak baik. Masuk Islam. 2 orang. Saya bawa ke pesantren, sekolah sampai selesai SMA. Terus itu dua doa saya. Iya. Doa ketiga saya dapat beasiswa kuliah di Al-Hikmah sampai 1 kemarin di Jakarta. Iya. Terus doa keempat saya nikah dengan Allah mudahin semua ya wanita yang saya mau, ya kan? Calon istri yang Allah kasih. Alhamdulillah. Dan doa kelima saya itu Bang, dari tahun 2012 itu umroh saya doa. Iya. Doa kelima saya itu dikabulkan pas tahun 2017. Saya kuliah di luar negeri. Itu benar-benar iya di Sudan. Ya sekarang saya di Sudan udah hampir 5 tahun ya, 5 tahun. Dan itu waktu ceritanya saya tes Madinah udah 3 kali gagal. Kemudian tiba-tiba waktu itu ada kunjungan duta besar Sudan untuk Indonesia berkunjung ke pesantren kami. Dan di sanalah kami dikasih hadiah itu. Nggak ada tes, langsung berangkat. Dan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sampai sini. Ya tadinya benci bahasa Arab dan lain sebagainya, udah kita suka. Dan Allah mudahin semua, ada hamba-hamba Allah yang luar biasa yang selalu peduli, ya kan? Sama guru saya Ustaz Samsul Arifin Ababan, itu udah kayak orang tua. Dan banyak keajaiban Bang. Iya. Dan saya merasa itu kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah sampai sekarang yang sudah ikut saya masuk Islam itu kalau dari keluarga ada 5 orang. Adapun dari tetangga-tetangga sudah banyak. Ada anak adik angkat saya yang mualaf sekitar hampir 20 orang. Masya Allah. Jadi banyak saya cerita, ya saya cerita tadi itu Bang. Jadi ketika mereka ikut saya masuk Islam, ya, jadi mualaf di pondok, saya peduli.
dari SMA terus saya kuliah di mana-mana. Saya berusaha mungkin ada rezeki saya kirimin buat mereka. Itu sebagai dakwah saya kepada mereka, sebagai seorang kakak, sebagai apa namanya? Ini loh Islam. Islam itu bukan hanya sayang sama keluarga aja, enggak, tapi semua orang. Baik ada mualaf atau yang lain, selama saya ada rezeki saya berbagi. Dan itu yang mungkin membuat rezeki saya juga lancar ya, Bang. Kayak saya pernah di Sudan, Bang. Uang saya itu kalau kita rupiahkan, pernah saya di Sudan yang keajaiban diantaranya. Itu pernah uang saya tinggal 30.000. Sedangkan tanggal mudah untuk dapat uang dari yayasan itu masih 2 minggu lagi. Uang saya sisa 30.000. Iya. Ada kawan saya datang, kawan saya orang Afrika datang. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Kefal, tamam, alhamdulillah. Kefal, alhamdulillah. Oleh Muhammad, ana ma akaltu mundu sabah hatta masa ma wajad turus. Dia bilang, Muhammad, saya itu dari pagi nggak dapat nasi, saya nggak makan katanya. Iya. Bahkan siang ini pun saya nggak makan, nggak punya uang. Itu Bang, itu banyak rupanya orang lebih susah Bang. Iya. Teman-teman Afrika di sini tuh. Di kampus saya ini kan kampus International University of Africa di ibu kota negara Khartoum. Iya. Ya. Ini ibu kota negara Khartoum, ini kampus internasional. Kami sekitar ada 85 negara yang kuliah di sini. Dan mahasiswa Indonesia kurang lebih ada 1.000 orang. Dan itu akhirnya dia datang, Allah ya makal tuh. Akhirnya tadi uang saya 30.000, kalau hitung rupiah saya kasih dia 10.000. Iya. Saya baru mau sholat, masuk masjid mau sholat, ada kawan saya orang Indonesia datang, Ustaz, saya nggak ada uang, saya mau beli makan ini nggak ada uang. Kasih saya sama dia. Saya selalu yakin Bang, Allah itu akan bantu kita dari dulu itu Bang. Kasih lagi 10.000, tinggal 10.000 punya saya. Saya mikir uang 10.000 ini nanti saya keluar masjid, saya beli air udah habis. Iya. Nggak tahu nanti makannya saya nggak tahu. Tapi saya yakin Allah akan bantu. Benar Bang. Saya sholat 2 rakaat. Habis sholat saya mau ngaji. Baru ngaji berapa ayat tiba-tiba ada chat. Assalamualaikum. Itu kawan saya di Jakarta dulu, teman kuliah saya. Assalamualaikum. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oh ya minta rekening antum lah katanya. Kaget saya itu. Itu Bang, boleh nggak ada kita chat itu. Iya. Tiba-tiba dia ngechat, tanya kabar, minta rekening. Saya bilang, ente tuh mikir apa sih, mimpi apa? Tiba-tiba tanya kabar, minta rekening. Karena kebetulan saya tahu kerjanya dia apa, karena saya tahu dia tukang ojek lah di Jakarta. Saya bilang, enggak mau saya bilang, kalau uang nanti nyari-nyari capek gitu kan, ngojek, itu buat anak istri lah. Enggak mau saya bilang. Enggak, beda ini dari jalur lain katanya. Ada rezeki lah. Akhirnya saya kirim rekening, ya, nomor rekening saya dikirim Bang 1.500.000. Coba Bang. Ya. Allah maha hebat. Iya benar. Ketika orang membutuhkan bantuan kita ya dengan kasih. Ya mungkin itu jalur lain bahwa kita akan dapat rezeki. Baru 3 hari yang lalu juga begitu Bang. Saya nggak ada duit. Ya biasalah. Kita yang udah berkeluarga, apalagi jarak jauh gini kan, kita tiba-tiba itu ada kawan saya chat, kirim uang juga. Nah pas pula istri saya lagi kurang sehat, uang saya kirim langsung buat rumah sakit habis. Iya. Kawan saya ini nggak ada chat, tiba-tiba ngirim 1 juta. Dan itu saya selalu yakin. Dan sebelumnya tuh Bang, banyak ada teman-teman Afrika datang. Saya lagi di masjid sholat, gitu lagi. Jadi kasusnya sama. Muhammad, anak atas musa'ada katanya. Muhammad tanah butuh bantuan. Karena mungkin dengan kebiasaan gitu Bang, setelah masuk Islam, keajaiban sedekah, ya kan, keajaiban sedekah. Semua kebaikan Allah akan balas, baik dunia apalagi akhirat. Jadi apa yang selama kita bisa bermanfaat, udah kita tunaikan. Nah, hari ini Allah kasih kesempatan kita hidup, kita ampuni bertobat dari dosa-dosa, istighfar dosa-dosa kita kesempatan beramal. Adapun besok kan kita nggak tahu. Jadi itu sebisa mungkin tuh buat yang terbaik. Ya. Jadi kayak gitu Bang. Alhamdulillah ya. Ada teman-teman datang minta bantu-bantu, alhamdulillah. Tiba-tiba dapat rezeki. Iya. Nah itu perjalanan yang saya bisa ceritakan Bang. Mungkin udah terlalu panjang ini ya. Masya Allah Bang, ceritanya menarik banget nih. Ini terakhir Bang, sebagai penutup mungkin ada pesan ya atau ya pesan-pesan ya untuk
sahabat-sahabat di YouTube Ngaji Cerdas ya, mungkin itu yang Muslim atau mungkin yang non Muslim, kalau ada yang menonton ya, kira-kira apa yang mau disampaikan, Bang? Ya, terkhusus untuk sahabat-sahabat penonton setia channel YouTube Ngaji Cerdas, sebagai seorang Muslim ya kita ada saling menasehati ya, karena itu bagian dari hak lah. Ya jangan lupa belajar ya, karena dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu ini kita bisa beribadah dengan benar. Iya. Ya kan? Kita mau sholat ya tadi, gimana cara sholat yang benar dengan ilmu. Jadi berusaha mungkin untuk ikut kajian di masjid atau kajian, ada pengajian ikut, karena keutamanya luar biasa ya. Kita duduk di majelis, dijaga sama malaikat, pahalanya banyak, berkah ya kan. Jadi kita belajar. Setelah kita belajar dapat ilmu, kita amalkan ilmu itu. Kalau ilmu yang kita dapat tapi ilmu tidak bermanfaat sama kita, nah itu berarti ilmunya nggak berkah. Iya. Jadi harus ilmu yang berkah, yaitu kita belajar, kita amalkan, terap diri kita sama orang lain. Kemudian ketiga ya kita dakwah. Dakwah pertama sama diri kita berusaha untuk ya taat sama Allah, tunaikan sholat 5 waktu, yang wanita nutup aurat, anak pada orang tua kayak jangan berkata-kata, berusaha mungkin jangan menyakiti hati orang tua yang masih punya orang tua. Karena dalam Islam itu sempurna banget, dari A sampai Z itu benar-benar jelas ya. Jadi jangan lupa belajar. Adapun sahabat-sahabat saya khusus yang mualaf, yakinlah bahwa dengan hidayah itu Allah jamin kehidupan kita, jangankan di dunia ya, akhirat aja Allah udah jamin kita masuk surga. Itu jaminan Allah ya. Dengan Islam kita bahagia, kita Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu itu kita bisa ya sama Allah aja kita beribadah. Nanti Allah jumpakan kita dengan hal-hal yang luar biasa lah. Kayak dulu saya kan siapa coba, tukang ngeronsokkan, belajar nggak jelas. Tapi sekarang alhamdulillah dengan ilmu kita bisa berbagi. Rezeki itu datang aja, nggak ada. Yang pertama yang penting belajar ya. Yang penting belajar, kita amalkan, kita taat sama Allah. Rezeki itu ada aja ngalir. Ya dari mana aja. Kadang kan, mohon maaf Bang, dulu saya di Jakarta, guru ngaji lah. Kalau kita bilang guru ngaji, itu apa sih? Orang kan anggap sepele ya. Padahal kita mengajar Al-Quran itu mulia. Kalau saya lihat teman-teman kerja, ada yang dari pagi sampai sore, gajinya 2 juta. Dengan ilmu Al-Quran, itulah Al-Quran bawa berkah. Selain kita ketenangan, dengan rezeki Al-Quran itu Bang, saya ngajar. Sampai 6 juta saya dapat. Iya. Allah yang kasih. Iya. Dan saya nggak nyari-nyari tempat ngajar. Itu orang yang tiba-tiba, Assalamualaikum Ustaz, saya dapat nomor Ustaz dari teman ini, katanya Ustaz bisa ngajar. Allah yang ngasih, Allah buka jalan. Iya. Jadi kalau di atas ketaatan ini, Allah akan menjamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha untuk taat. Ya. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, berusaha untuk taat ya, Allah akan kasih rezeki dari mana kita nggak duga-duga. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman. Berusaha mungkin tunaikan kewajiban kita sholat 5 waktu, berbuat baik pada orang tua, terus sama orang-orang sekitar kita sebagai Islam, siarkan Islam. Karena kenapa para sahabat ya dulu dijamin masuk surga? Karena mereka udah berdarah-darah, habis hartanya, habis umurnya, habis tenaganya untuk agama ini. Mereka susah payah. Sekarang kita tinggal menikmati. Mereka dulu susah payah gitu, jamin masuk surga. Kita sekarang dijamin masuk surga, sholat ya malas-malas, bahkan nggak sholat. Kalau sholat mungkin nggak khusyuk, atau mungkin ilmu kita belum benar, cara takbir bagaimana, bacanya bagaimana, makhraj, itu kita harus malu. Perjuangan kita belum apa-apa, jadi kalau kita ngarepin surga Allah, malulah sama diri kita. Jadi kita berusaha terus untuk belajar untuk menjadi muslim yang kafah. Itu aja Bang dari saya. Saya mohon maaf mungkin terlalu panjang, mudah-mudahan ini ada manfaat dan juga kebaikan. Jazakumullah, barakallahu fiik Bang. Terima kasih banyak ya Bang Orlando ya. Sama Bang. Barakallahu fiik. Ya, kita tutup ya Bang. Iya Bang. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Bang. Wah, barakallah.